menampakkan gejala meskipun ketika dites sudah positif. Ini perkembangan terakhir yang kita harus tahu. Artinya bahwa, maka saya katakan, mungkin dan memungkinkan di antara orang-orang terdekat kita itu pun terkena. Nah, artinya kita nggak bisa menghindar. Kita nggak bisa menghindar. Apa yang harus kita lakukan? Memprotek diri dengan mengimbangi pola hidup baru. Kita harus tahu kita berkomunikasi dengan siapa, berinteraksi dengan siapa, kan kita harus tahu bagaimana menjaga jarak ketika berinteraksi. Kita harus tahu kita baru dari mana dan ketemu siapa, dan ketika kita ragu ketemu dengan orang-orang yang tidak kita pahami, segera untuk membersihkan diri. Ini hal-hal yang penting, selain juga menjaga stamina tubuh. Karena kita memungkinkan dan sangat amat memungkinkan kita ini terdampak, terkena COVID itu memungkinkan. Kita sudah tidak bisa lagi untuk tidak. Nah, sekarang walaupun dikatakan tidak seganas yang di awal, di satu sisi tubuh manusia ini sekarang sudah memiliki adaptasi dengan virus sehingga gejala-gejala awal yang serius seperti di awal-awal tidak nampak, gitu. Tidak nampak, gitu. Sudah ada penyesuaian semacam itu, gitu ya. Ada penyesuaian semacam itu, dan ini dilema tentunya. Mau berada dalam trauma, kenyamanan dalam trauma, berpikir tetap aman-aman dari COVID, tapi lumpuh dalam segala aktivitas dan kegiatan, baik ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Atau tetap bergerak dan menyesuaikan dengan pola-pola baru untuk mencegah, meminimalkan kita terkena COVID, gitu, paling tidak. Itu yang mesti kita lakukan bersama. Dan ini harus diterima perubahan-perubahan ini. Apalagi saya menghimbau, ini harus diterima perubahan-perubahan ini. Termasuk ya saat ini, ya saya sendiri kalau pakai masker ya sumpek. Tapi ketika berinteraksi dengan orang lain dan kita tidak tahu siapa mereka, gitu kan, ya mau tidak mau, apalagi ketika di luar, mau tidak mau. Ketika ramai seperti ini, saya nggak tahu nih Anda dari mana, kemarin dari mana, ketemu siapa, dengan siapa jadi lagu. Ini kita nggak tahu, gitu kan, artinya kita nggak ngerti, ya kita harus menjaga. Tapi ketika kita tahu sehari-hari, gitu kan, nggak pernah pergi-pergi, nggak kemana-mana, ya tidak perlu ada kecurigaan. Nggak ketemu siapa-siapa, nggak pergi-pergi, gitu kan. Nggak perlu ada kecurigaan, gitu. Nah, artinya bahwa Anda sendiri itu harus tahu di keluarga. Ketika keluarga tidak pergi kemana-mana, udah 2 minggu nggak pergi kemana-mana, ya sehat-sehat saja. Ya jangan dicurigai terus-menerus, gitu. Nanti dari komunikasinya jadi nggak bagus. Jadi ini menjadi persoalan. Ya. Nah, jadi kita harus tahu seperti itu. Hal-hal, jadi pola-pola interaksi, artinya pola hidup baru ini harus kita pelajari betul-betul supaya kita ini tidak terlalu berat dan beban. Karena ini adalah untuk kepentingan menjaga bersama. Apakah ini akan berlalu? Ya pastilah. Dulu HIV seperti apa menakutkannya. Nah, ini di beberapa tempat bahkan terjadi pandemi hepatitis. Ada di satu desa ini. Hepatitis. Itu kami masih perdalam. Kebetulan umat Buddha di kampung Buddhis kebetulan. Kami masih dalami dan kami sedang edukasi juga. Hepatitis, jadi hampir sudah beberapa ini kena dan sudah ada yang meninggal juga. Hepatitis, gitu. Nah, ya perlu kembali kita menjaga kebersihan dan sebagainya, itu perlu. Baik, kita kembali ya, itu sekedar
intro saja untuk mengingatkan agar kita tetap semangat, artinya dalam perdana ini tetap semangat dan dan tetap menjaga, masing-masing saling menjaga. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, di dalam salah satu syair Dhammapada, Buddha mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan tertinggi selain nirwana. Kalimat ini coba kita renungkan. Artinya bahwa ada kebahagiaan-kebahagiaan yang rendah dong. Ada kebahagiaan-kebahagiaan yang menengah. Karena ada kebahagiaan yang tertinggi. Buddha katakan, ada kebahagiaan, nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Dan tidak ada kebahagiaan yang tertinggi selain nibbana. Kalimat ini artinya tidak mengklaim bahwa nibbana itu adalah kebahagiaan yang yang menyeluruh satu-satunya gitu ya, satu-satunya tidak. Ada kebahagiaan-kebahagiaan lain. Ada kebahagiaan-kebahagiaan lain. Dan menariknya lagi ketika kita bicara bahagia ini menjadi hal yang sangat diharapkan dan diinginkan oleh semua makhluk, bahkan tidak hanya manusia. Semua menginginkan bagaimana ia hidup bahagia, kita hidup bahagia. Segala aktivitas apapun yang dilakukan, itu adalah untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Aktivitas apapun. Kita belajar banyak-banyak, sekolah tinggi-tinggi, hanya untuk apa sih? Agar bisa menghadapi, menata hidup, dan bahagia. Bekerja, mencari materi, mengumpulkan materi, hanya apa sih? Agar tercukupi kebutuhan hidup dan ada kepuasan, kebahagiaan. Semua adalah menginginkan kebahagiaan. Maka kebahagiaan ini menjadi hal yang sangat penting, gitu ya. Nah, maka saya akan berbagi satu hal tadi yang Buddha katakan bahwa nibbana ini kebahagiaan yang tertinggi dan ada kebahagiaan lain tentunya di sini. Saya akan berbagi mengenai bahagia tanpa aku. Biasanya orang kan, aku nggak bahagia tanpa kamu. Aku nggak bahagia tanpa kamu. Biasanya seperti itu. Ini justru tidak itu. Bukan lagi tanpa kamu, tapi bahkan tanpa aku. Bahagia tanpa kita bahagia ya. Jadi bahagia tanpa aku. Gitu. Bukan bahagia tanpa kamu gitu kan. Tapi bahagia tanpa aku. Gitu. Kamu jelas tidak ada. Wong aku aja tidak ada gitu kan. Nah, ini menarik sekali. Kita akan pahami tentang bahagia itu apa dulu. Lalu, mengapa bahagia menjadi tujuan? Menjadi tujuan. Dan caranya seperti apa untuk mencapai kebahagiaan-kebahagiaan itu. 3 hal ini yang saya akan bagikan pada momen Asada ini. Bahagia itu dalam Buddhis adalah perasaan. Kita tahu perasaan itu dalam psikologi Buddhis muncul ketika ada kontak. Batin kontak melalui indria, maka akan muncul perasaan. Perasaan ketika objeknya itu memiliki kesan sebelumnya menyenangkan, tidak ada kebencian, maka muncul perasaan bahagia. Nah, bahagia ini adalah perasaan senang, perasaan tentram.
Senang itu puas, lega. Gitu. Jika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, gitu. Dalam hal ini misalkan, kita pingin makan nasi goreng. Begitu sudah makan nasi goreng, puas, senang, bahagia. Dan ada kelegaan, tidak ada beban lagi. Beban apa? Keinginan yang awalnya nyari nasi gorengnya di mana ya? Nanti tutup enggak ya? Nanti keburu enggak? Di sana banyak rame orang enggak ya? Nanti kena COVID enggak ya? Gitu kan. Beban. Jadi ada kelegaan ketika itu sudah didapatkan. Ada kelegaan juga ketika itu sudah dimakan dan dinikmati. Oh, bahagia rasanya sudah makan nasi goreng yang diinginkan. Nah, kemudian tentram itu adalah tidak ada susah. Maka ketika sudah tercapai, itu puas, lega, tidak ada beban lagi gitu ya, batinnya longgar gitu, ringan gitu. Maka ketika itu tidak ada susah, tidak ada kecewa. Ini bahagia. Ini penting sekali kita pahami tentang bahagia. Artinya bahagia ini adalah perasaan, ini poinnya. Bahagia itu adalah perasaan. Nah, maka bahagia ini bisa kita dapatkan dari kepuasan-kepuasan seperti tadi. Makan itu bisa membuat kita bahagia. Kita mencium aroma terapi yang itu membuat, yang kita senangi aromanya. Kita punya pengalaman baik dengan aroma itu memunculkan bahagia. Kita mendengar suara yang memang suara kita harapkan dan kita sudah punya kesan baik sebelumnya gitu. Kita bahagia ketika mendengar itu. Kita melihat sesuatu yang itu membuat kita senang gitu, itu membuat kita bahagia. Nah, ini bahagia. Jadi bahagia ini adalah perasaan. Perasaan dalam hal ini adalah perasaan. Perasaan yang kontak dengan objek yang menyenangkan, tidak ada penolakan, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan gitu. Dan sebuah kelegaan yang mana batin tidak ada lagi beban, ya, tidak ada beban. Nah, ini kebahagiaan. Mengapa sih bahagia ini menjadi tujuan? Mengapa bahagia ini menjadi tujuan? Yang pertama karena banyak orang melihat kehidupan ini sangat berharga. Sangat berharga. Gitu. Sehingga sayang kalau kemudian dibawa sedih terus. Eman kalau kemudian batin dibawa kecewa terus. Dibawa marah terus. Sehingga mereka katakan, hidup cuma sebentar kok. Dibawa susah. Sehingga muncul di sini dorongan-dorongan, keinginan-keinginan, aktivitas-aktivitas untuk memuaskan diri. Agar apa? Bahagia. Agar bahagia. Karena melihat hidup ini sangat berharga gitu dan sangat singkat, tidak mau buang-buang waktu. Maka digunakan waktu yang ada ini untuk bahagia. Maka nggak ada orang mau larut dalam, tidak ada orang yang mau lama-lama dalam kesedihan. Tidak ada orang yang mau lama-lama dalam kekecewaan. Semua ingin lepas dari itu dan ingin bahagia. Dorongan-dorongan inilah yang memunculkan berbagai aktivitas-aktivitas untuk mendapatkan kepuasan agar bahagia. Nah, mendapatkan bahagia ini adalah sebuah keberuntungan karena ternyata tidak semua orang memiliki kesempatan. Dan ini pilihan. Dia mau mengambil momen itu atau tidak. Dia mau melakukan aktivitas itu atau tidak. Ini pilihan. Sebuah keberuntungan dan ini sebuah pilihan.
Maka kebahagiaan ini menjadi hal yang sangat diburu, dikejar, dicari, dan diharapkan sekali oleh tidak hanya manusia. Sampai kebahagiaan yang tertinggi pun dikejar, dicari. Gitu. Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Bahkan satu ketika saya ketemu orang, ini nggak tahu orang dari mana. Kalau lihat tubuhnya itu sudah lebih 1 bulan dia nggak mandi mungkin. Karena ngelihat dagingnya itu, debu itu yang nempel di badannya itu sudah sampai hitam-hitam begitu. Ya, rambutnya ini sudah gondrong gitu, panjang, diikat gitu. Udah kucel sekali. Umal sekali. Pakaiannya itu dia cuma pakai celana pendek sama kaos. Ini pakai gelang-gelang yang yang antik gitu ya. Gelang-gelangnya gitu sampai panjang, ada yang model naga lah apa. Cincinnya belum lagi itu. Ini tangannya itu penuh dengan cincin. Duduk dari jam 9 kalau saya tidak salah ingat, saya lihat. Sampai jam 5 sore. Tidak beranjak dari situ. Duduk di depan Mahavihara Mojopahit. Di bawahnya, di depan ada Yulo ya. Nah, duduk di sana, menghadap vihara gitu. Ini siapa juga nggak tahu, tahu datang duduk di situ gitu. Sore hari itu dia bangun, terus kita tanya, dia diem. Dia nggak mau jawab nama siapa, dari mana, nggak mau ngomong. Hanya kita tanya, terus ngapain ini? Dia bilang, mau cari kebahagiaan sejati. Mencari kebahagiaan sejati. Oh, terus kita tawari makan, dia mau makan sore. Mau makan, dia minum. Dia tidak ngomong. Tidak ngomong. Sampai melakukan hal yang seperti itu, ketika ditanya hanya bilang mencari kebahagiaan sejati. Setelah makan dia lanjut lagi, sore itu banyak nyamuk di sana. Digigiti nyamuk pun tidak bergerak sama sekali dia. Tidak bergerak. Sampai ada jam 9 malam dia baru pamit pulang. Pulang kemana nggak tahu, keluar gitu aja. Jalan kaki. Tidak pakai alas-alas sendal gitu, enggak pakai. Untuk apa sih? Untuk bahagia. Termasuk kita kan, itu konyol. Kita pun konyol kan. Kita melakukan berbagai aktivitas, duduk di sini ini untuk apa sih? Untuk apa? Ini kita begini-gini nih, mau buangin rambut, nggak pakai baju. Pakai jubah begini untuk apa? Untuk bahagia. Anda sekarang hadir di sini, apa sih? Bahagia. Beraktivitas apapun yang Anda lakukan, dari pagi sampai malam, untuk apa sih? Bahagia. Bahagia dan bahagia. Ini sulitnya gitu. Maka mendapatkan sebuah momen bahagia itu kan sebuah keberuntungan dan pilihan. Kita mau ngambil atau enggak. Kita mau ngambil itu atau tidak. Gitu. Kembali tergantung diri kita. Maka dikatakan bahagia itu ya tergantung kita sendiri. Kita sudah punya keberuntungan yang seperti apapun, ya tetap aja nggak bahagia. Orang bilang gitu, orang bilang kalau ini orang luar melihat. Orang kalau beragama Buddha itu bahagia gitu. Nah, coba Anda lihat sendiri. Bagaimana berjuang untuk bahagianya. Ada lagi bilang kalau nanti sudah mencapai kondisi tertentu, bahagia. Nyatanya nggak bahagia-bahagia juga gitu kan. Nggak bahagia juga. Masih inginkan hal-hal yang lain. Nah, maka kebahagiaan itu menjadi satu topik yang sangat menarik kalau kita mau pahami. Dan maka kita harus tahu cara bahagia itu seperti apa. Caranya seperti apa. Nah,
Sebelum saya bicara cara bahagia ini, kita harus pahami dulu jenis-jenis bahagia dong. Tadi kan ada bahagia yang tertinggi itu nibbana. Berarti ada yang terendah, ada yang sedang. Artinya ada beberapa jenis kebahagiaan. Ada beberapa jenis kebahagiaan. Ini kita harus tahu. Kalau enggak jelas. Kita ini mau bahagia yang mana? Sudah begini kata orang bahagia, oh enggak ya. Sudah begini lagi kata orang kok udah sampai begini bahagia. Katanya gitu. Orang kalau sudah menikah bahagia. Belum. Kalau sudah punya anak bahagia. Coba ceritakan. Kalau anaknya sudah sekolah itu sudah nggak ngerepoti nggak nyeboi, nggak apa, sudah mandiri, udah sekolah enak gitu kan, bahagia. Coba pikirkan kembali, bener nggak sih gitu, bahagia terus nggak sih ketika itu? Gitu. Kalau anaknya sudah menikah, katanya bahagia, nggak juga, orang tua saya kesepian, masih protes suruh pulang gitu kan. Dulu disekolahkan, diajari, dididik biar mandiri supaya pergi. Kalau udah pergi mandiri katanya itu kebahagiaan gitu. Sudah pergi, sekarang suruh pulang. Gitu. Suruh pulang, kesepian. Gitu. Kesepian. Nggak ada klimaknya sama sekali. Makan, coba. Katanya kalau sudah makan ini bahagia, sudah makan pagi bahagia, masih makan siang. Sudah makan siang bahagia, masih makan malam. Makan malam katanya kalau udah makan malam bahagia, belum nggak bisa tidur, masih ngemil lagi kan gitu. Nggak ada bahagianya dimakan juga ternyata gitu, di makanan. Terus menerus. Nah, maka kita harus tahu jenis-jenis kebahagiaan. Nah, Buddha katakan ada 3 jenis kebahagiaan. Ada 3 jenis kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan karena kenikmatan indria. Yang kita dapatkan kalau kita itu sudah memuaskan indria kita. Sudah lama nggak keluar rumah. Pingin lihat sunrise sekarang seperti apa gitu loh. Aduh, di rumah itu sudah saya tak tonton pasangan, anak, makanan gitu kan. Padahal sebelum pandemik, aduh, ini kerjaan nggak berhenti-berhenti, pergi-pergi terus, enak rasanya kalau di rumah gitu ya. Sudah di rumah, masih juga nggak bahagia ternyata gitu. Bingung. Gitu. Sudah aktivitas berkurang, bingung. Aduh, bosen. Gitu kan, bosen. Jadi nggak tahu, ini timbangannya naik semua nggak? Biasa kalau orang bosen itu ada 2 hal. Kalau dia nggak pandai, tambah kurus. Kalau dia pandai, tambah gemuk. Aktivitasnya bikin makanan, cari makanan, makan. Gitu kan. 2 hal gitu. Kalau nggak pandai gitu, memilih kebahagiaan, kurus. Gitu ya. Kalau yang pandai memilih kebahagiaan indria ini, gemuk dia. Makan daripada ngelanjut nonton TV bosen, pekerjaan rumah udah selesai, pekerjaan lain udah selesai, nggak ada gawean, nggak bisa meditasi, nggak bisa baca parita, rasakan. Nggak bisa sendirian. Apa yang dilakukan? Ya wis cari kerjaan, makan yang paling enak kan gitu kan. Nggak ganggu orang lain soalnya gitu kan. Makan. Nah, ya hasilnya timbangannya kan naik gitu kan. Hasilnya timbangannya naik.
Nah, ini kenikmatan indria. Itu pilihan. Itu pilihan. Kita mau pada kesenangan yang mana, kebahagiaan yang mana. Ini kebahagiaan, kenikmatan indria. Ini yang pertama. Kebahagiaan karena kenikmatan indria ini didapatkan dari kita memuaskan indria kita. Tadi yang nggak lama ke mall, nekat PSBB ini jam sekian ini nggak kosong. Nekat ke mall. Udah lihat mall rasanya plong, lega gitu kan. Masih nggak puas di sana gitu. Masih nggak puas karena masih harus melihat baju baru gitu kan. Cari baju baru gitu. Udah didapat, dilihat bagus gitu ya. Disentuh, ini bahannya bagus gitu kan. Dipakai, aduh ketok ayu, ketok ganteng gitu, seneng. Mata terpuaskan, sentuhan terpuaskan, penciuman terpuaskan. Uangnya habis. Uangnya habis gitu kan. Nah, indria. Ini indria. Di sini pun Anda dibikin nyaman, itu kami rangsang indria Anda. Mulai penglihatan, ditata rapi, dibersihkan. Mulai penciuman, dikasih aromaterapi. Mulai sentuhan, dikasih AC. Ini indria supaya apa? Supaya Anda bahagia duduk di sini. Betah. Tapi tetap aja nggak betah-betah. Duduk di sini sehari aja sudah, baru 2 jam aja sudah, tuh kapan nanti udah mikir di rumah gitu loh. Di rumah kepingin ke sini, di sini kepingin ke rumah. Gitu. Ya, artinya bahwa kebahagiaan, kenikmatan indria ini yang bergantung dengan indria ini, dia hanya sebatas ketika kenikmatan itu berlangsung, selesai. Dan setelah itu membosankan. Setelah itu membosankan. Muncul kebosanan. Pasti. Anda bilang, aduh, rasanya kalau hari udah lama nggak ke wihara, ini enak ini kalau ke wihara. Begitu duduk di wihara sebentar, udah kepikir, aduh, nggak enak. Gitu. Bosannya muncul baru sebentar. Apalagi kami yang nggak pergi-pergi gitu loh. Nah, indria kita seperti itu. Kebahagiaan indria ini sementara. Hanya sementara. Sejauh mana lamanya? Seberapa lama dia bertahan? Sejauh proses kenikmatan indria itu berlangsung. Setelah itu selesai. Muncul kebosanan. Dikasih itu lagi, sudah mentok bahagianya. Oh, begini toh di sini. Sudah mentok ini. Nggak ada sensasi yang baru lagi yang membuat kita penasaran dan hal yang baru lagi. Ingin yang lain. Bosannya muncul. Rasanya enak kalau baca buku terus bosan juga. Rasanya enak kalau jalan-jalan jauh pingin diem juga gitu. Mata sudah lelah gitu kan, semua sudah lelah, kantong juga sudah lelah gitu kan. Diam juga gitu. Nah, jadi kesenangan, kebahagiaan karena kenikmatan indria ini bersifat sementara. Lamanya hanya bergantung pada kenikmatan indria itu dan ini membosankan. Sangat membosankan. Maka ketika itu ada pertanyaan dari salah satu upasaka di zaman Buddha kepada Buddha, bilang bahwa Buddha, saya sudah paham bahwa kebencian ini adalah kekotoran batin. Keserakahan adalah kekotoran batin. Kebodohan adalah kekotoran batin. Tetapi mengapa saya masih
seringkali diserang. Artinya pikiran dia ini masih banyak muncul ketidakbahagiaan karena kegelisahan dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan ini. Buddha mengatakan, upasaka, ada satu hal internal yang harus kamu tinggalkan kalau tidak mau diserang oleh tiga hal ini, yaitu kebahagiaan dari kenikmatan indria. Jika ini kamu lakukan, kamu akan meninggalkan kehidupan duniawi. Jika ini dilakukan. Nah, ini Buddha sampaikan bahwa makanya kenapa sih kita ini nggak pernah puas-puas gitu loh. Kenapa kita nggak pernah, hidup kita ini nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Pikiran kita ini nggak mau diem. Ya karena terombang-ambing oleh kesenangan karena kenikmatan indria ini tadi. Dan rata-rata kita terbelenggu di sana. Apakah ini jelek? Ya tidak, Om. Kita mandi bersih biar tampak rapi. Ini kan kesenangan indria. Ini kesenangan indria. Nah, kita selama ini terbelenggu di sana. Kalau kita tidak memahami hal ini dan tidak terkendali, batin kita akan sangat menderita sekali. Sangat-sangat menderita sekali. Anda bisa rasakan saat ini ketika masa pandemi. Ketika kita tidak bisa pergi-pergi kemana-mana. Dan kebahagiaan yang kita tahu adalah ketika kita melihat sesuatu yang indah. Mendengar sesuatu yang indah. Yang tidak ada di rumah. Betapa menderitanya. Kebahagiaan kita adalah ketika kita makan sesuatu yang enak. Yang tidak ada di rumah. Kebahagiaan kita adalah ketika kita mencium sesuatu yang wangi yang tidak ada di rumah. Yang tidak sama dengan di rumah. Merasakan udara yang enak, yang sejuk, yang segar, yang tidak sama dengan di rumah. Anda akan menderita sekali. Kebahagiaan Anda bergantung dengan kondisi-kondisi yang jauh di angan-angan sana. Yang akhirnya masa pandemik ini bukan dinikmati dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang positif. Tetapi berada dalam batin yang tersiksa sekali. Mau keluar, takut. Nggak keluar. Kok yang dilihat ini lagi, yang didengar ini lagi gitu ya. Yang dirasakan ini lagi. Terus-terusan ini terus gitu kan. Bosan. Kalau tidak paham tentang kebahagiaan dan dia hanya tahu bahwa kebahagiaan itu hanya berasal dari kesenangan karena kenikmatan indria seperti ini, bergantung pada indria, dia akan sangat menderita selama pandemi. Sangat-sangat menderita sekali. Tetapi buat mereka yang tahu dharma, yang tahu bagaimana kebahagiaan itu tidak hanya bergantung pada indria, ada kebahagiaan lain yang tidak bergantung pada indria, yaitu kebahagiaan karena ketenangan mendalam. Nah, ini yang tahu dan paham tentang dharma, yang tahu meditasi, bisa menghalau dan mengendalikan kebosanan-kebosanan yang ada. Ketika itu dia ngerti, batinku sudah ngelihat pasangan sudah bosan, mendengar suaranya sudah bosan, gitu kan, mencium aromanya sudah muak, gitu. Nyicipin makanannya itu loh sudah nggak enak, gitu. Wah, udah muncul bosan. Bagi yang mengerti
tentang kebahagiaan yang kedua, dia tidak akan menderita dan tidak akan pergi kemana-mana. Cukup bilang, Ma, Papa, tolong silent dulu ya. Aku tak duduk sebentar aja. Tak duduk sebentar aja. Atau diajak sama-sama, yuk kita duduk sebentar. Kenapa? Aku tak duduk di dekatmu tapi nggak mau pandang kamu, tak pejemin mata dulu. Karena aku bosan kalau lihat kamu. Kamu juga toh? Iya, ya udah duduk sama-sama di samping, kita jangan lihat-lihatan. Dah, jangan denger-dengeran juga, kan? Jangan sentuh-sentuhan juga. Terus sentuh napas ke dalam saja. Meditasi. Sentuh napas ke dalam. Damai. Ada kebahagiaan kedua yang dikatakan kebahagiaan mendalam. Karena ketenangan, bahkan ketenangan mendalam ini adalah ketenangan yang orang katakan pencapaian jana. Ketenangan yang mendalam. Ada kebahagiaan-kebahagiaan yang didapat dari situ. Kita punya pilihan yang kedua. Tidak hanya tadi. Yang tadi terlalu ramai, terlalu dipusingkan, dan terlalu capek, terlalu lelah dengan kebahagiaan indria ini. Ada kebahagiaan lain. Ya nggak bisa duduk. Ya sudah, biar nggak sama-sama. Kamu duduk, aku berbaring. Aku masih kengiang-ngiang ini, ada bau-baunya badan kamu, ya sudah kamu di ruang tamu, aku di sini. Gitu. Biar bisa fokus untuk perhatikan napas aja. Gitu. Dah, duduk, lakukan, rileks, lalu perhatikan napas. Indria sudah redup, batin sudah tenang. Begitu komunikasi lagi enak. Suasananya berbeda. Suasananya berbeda. Di tempat yang sama dengan orang yang sama, ketika batin berubah, cara pandangnya berubah. Ada satu orang yang kalau di rumah ini marah-marah terus, ngamuk-ngamuk terus. Lalu ketika itu saya diminta untuk bantu, ya sudah, saya carikan tempat, udah tak suruh retreat di situ. Selesai retreat, saya bilang, kamu kalau bisa sampai sekian waktu, kalau tidak mampu sampaikan. Oke, selesai. Begitu pulang, dia jalan di keliling rumah, lihat. Ada yang berubah ya, apa ya, kata dia. Gak ada. Iya, aku ngelihat semua rumah dan orang-orang ini kok nggak kayak kemarin sebelum aku retreat gitu. Dulu ngelihat mereka itu bencinya luar biasa. Lihat rumah ini rasanya jengkelnya nggak karuan gitu. Ya karena tadi batinnya ini sudah berubah. Batinnya sudah berubah. Ini kebahagiaan yang kedua. Yang sebenarnya kita umat Buddha nggak perlu cari kemana-mana. Ya kita ke wihara ini belajar ini. Kalau belajar kebahagiaan yang pertama kan nggak perlu di wihara toh. Nggak perlu di wihara. Tapi belajar kebahagiaan yang kedua ini harus ke wihara. Maka mereka-mereka yang ke wihara tidak mengerti dharma, tidak mempelajari dharma, dan tidak praktik dharma, akan terjebak dalam kebahagiaan yang pertama terus. Mau dia sebagai pengurus sudah ratusan tahun, tapi tidak pernah mau belajar dharma, praktik dharma, tidak akan pernah tahu caranya kebahagiaan yang kedua. Karena kebahagiaan yang kedua ini bukan didapat dari membaca parita, bukan didapat dari sembahyang, bukan didapat jadi pengurus, bukan didapat jadi orang lain, bukan. Jadi diri sendiri.
Yang kedua ini didapat adalah kalau mereka mau jadi diri sendiri, mereka mau belajar, praktik dharma, dia akan mendapatkan yang kedua ini. Tapi yang kedua ini ketika orang mencapai ketenangan itu, bentar juga hilang. Sudah selesai meditasinya, ya meditasinya 1 jam, bertahannya setengah jam gitu kan. Bertahannya mungkin ada yang setengah hari, kalau dia lebih dalam, memegang objeknya lebih dalam, bisa setengah hari. Kalau dia sampai mencapai ketenangan yang mendalam, jana, ya itu bisa berhari-hari tergantung niatnya saja. Aku mau pertahankan kebahagiaan ini dalam 1 hari ini. Dia bisa lakukan itu. Dia bisa lakukan itu. Aku mau masuk dalam ketenangan. Dalam 5 menit pertama saya masuk ketenangan yang pertama, kedua, ketiga. Dia bisa program seperti itu. Dia bisa minute seperti itu. Aku selama 1 hari 1 malam ini akan menjaga ketenangan. Dia bisa lakukan itu. Tapi ini jika dia ketenangan dipertahankan terus, ini bisa membuat dia lahir di alam Brahma. Kelahiran dia bisa di alam Brahma. Tapi lahir itu kan ketika dia mengalami kelahiran artinya ada pintu kematian. Kebahagiaan dari jana, ketenangan mendalam ini pun sementara sifatnya. Ketika moralitasnya berubah, tidak dipertahankan. Ketika indrianya diumbar, tidak dalam pengendalian, turun konsentrasinya, perhatian turun, konsentrasi turun, maka ketika itu jananya turun, kebahagiaan, ketenangannya turun berubah. Tapi jauh lebih bahagia, lebih indah, tidak merepotkan, dan cukup dalam, bisa lama daripada kebahagiaan yang karena kenikmatan indria. Daripada itu. Nah, ini yang kedua. Ada kebahagiaan yang tidak bergantung pada ketenangan mendalam ini. Ketenangan mendalam ini kan bergantung pada objek. Yang tidak bergantung pada hal itu. Kebahagiaan yang dikarenakan pemahaman, pelepasan, dan penerimaan. Yaitu pemahaman, kebahagiaan karena pemahaman terhadap 4 kebenaran mulia. Tahap awal, hal ini akan membuat batin kita menjadi dingin. Menjadi dingin. Kebahagiaan yang kita dapatkan tidak bergantung. Maka dikatakan tanpa aku kebahagiaannya. Tanpa aku. Kebahagiaannya ini tanpa aku. Kebahagiaan ini didapatkan dari pemahaman, pelepasan, dan penerimaan. Ketika muncul misalkan kemarahan, kejengkelan, dipahami, tahu bahwa ada kemarahan muncul. Dilepas, diterima, dan dilepas. Maka batin tenang, bahagia, tidak bergantung. Ini kebahagiaan tanpa aku. Yang dikatakan niramisa suka. Yang kedua, kebahagiaan karena jana. Yang pertama, amisa suka. Amisa itu kan bergantung dengan hal-hal materi. Yang ketiga ini, niramisa suka ini, atau kebahagiaan tanpa aku. Kalau saya terjemahkan, adalah kebahagiaan tanpa aku. Lebih jauh jika ini dikembangkan, akan masuk ke dalam kebahagiaan kesucian, nirwana, sotapana. Puncaknya ada pada kebahagiaan
Tahap yang keempat yaitu arahata. Total. Kebahagiaan total. Kalau kebahagiaan yang niramisa ini, kebahagiaan yang seimbang dan sementara stabil, gitu. Seimbang dan tidak betul-betul stabil. Akan betul-betul stabil keseimbangannya ini ketika ia masuk dalam kesucian. Supapana sagada kami, panagami, dan arahat total seimbang dan stabil. Tidak ada kelahiran kembali. Tapi paling tidak sekarang ini, kita membiasakan dalam dua kebahagiaan jana tadi, atau ketenangan, jadi jangan diartikan jana ini, saya katakan, dia bilang jana, jangan berpikir pencapaian-pencapaian, artinya ketenangan. Dimana ketika Anda itu merasa tidak bahagia, Anda bisa duduk, rileks, perhatikan napas. Anda dapat ketenangan dari situ. Ini kebahagiaan. Fokus pada objek itu. Tapi ketika Anda tidak dilekatkan pada objek perhatian itu, tapi di adanya pemahaman, penerimaan dan pelepasan, maka dalam kebenaran yang pertama, duka itu dipahami, dipahami. Ini kebahagiaan niramisa, kebahagiaan yang tanpa aku, yang nggak bergantung dengan indria, nggak bergantung dengan objek. Ada objek apapun tidak ada persoalan. Batin akan terbiasa menerima, memahami, dan melepaskan. Ini vipassana, praktik vipassana. Lebih jauh akan membawa pada kebahagiaan yang betul-betul seimbang dan total dalam kestabilan, kesucian, nirwana. Lebih jauh akan membawa kita ke sana. Nah, dari tiga ini, kita itu disodorkan. Kita mau kebahagiaan yang mana dengan berbagai macam resiko tadi itu. Paling tidak, kita ngerti aku mau kebahagiaan yang mana. Aku mau kebahagiaan yang kedua dulu. Ya tidak apa-apa. Anda lakukan relaksasi untuk tubuh. Lalu fokuskan pada pelafalan metta misalkan. Pelafalan Buddha, Dhamma, Sangha, Nusati. Fokuskan perhatian pada nafas misalkan. Ini ketenangan yang kedua. Kebahagiaan yang kedua. Yang ketiga juga mulai dilatih. Ini punya ketidakmelekatan. Maka tanpa aku tadi. Tidak ada kelekatan yang ketiga. Tidak ada kelekatan. Ini latihan-latihan yang perlu kita lakukan. Dan pilihan-pilihan kebahagiaan. Paling tidak kita dengan tiga ini kita sudah tahu mana sih yang mau ditempuh oleh kita. Kebahagiaan yang mana. Mau terus-menerus untuk mendapatkan kebahagiaan dari kenikmatan indria, tidak apa-apa. Terus-menerus. Terbelenggu, terperosok di situ. Kita nggak akan tadi, masa pandemik ini tidak bisa dinikmati, tidak akan betah. Tidak akan betah. Batin kita ini yang dikatakan monyetnya ini semakin liar gitu. Semakin liar. Tetapi ketika kita tahu paling tidak yang kedua saja, rileks dan fokus perhatian pada objek, ini akan memberikan pilihan kebahagiaan yang lain. Tidak lagi pada pemandangan yang indah, tidak lagi pada suara yang indah, tidak lagi pada bebauan yang wangi, tidak lagi pada makanan yang enak, tidak lagi pada sentuhan yang lembut. Tidak lagi.
Tidak lagi bergantung pada hal-hal itu. Hanya fokus pada objek. Lebih jauh adalah tanpa kemelekatan tadi, tanpa aku tadi. Memahami, menerima, melepaskan. Bagian yang ketiga, yang akan membawa kita pada pencapaian kebahagiaan tertinggi yang Buddha katakan, yaitu nirwana. Kita boleh milih, kita boleh milih mau yang mana, monggo. Gitu. Dan memiliki konsekuensi jangka waktu kebahagiaan gitu, dan juga kelahiran. Pemuasan indera yang terus-menerus membuat batin tidak pernah terkendali dan tenang akan diliputi keserakahan dan kebencian. Tentu memiliki potensi-potensi kebahagiaannya sedikit, resikonya ketika meninggal bisa lahir di alam-alam yang rendah. Yang kedua, yang kebahagiaan tanpa bergantung pada indria tadi, tapi bergantung pada objek tadi, satu objek gitu, yang memiliki ketenangan yang mendalam, memiliki jangka waktu kebahagiaan yang lebih praktis, simple kebahagiaannya. Konsekuensi kelahiran jika ia mampu mempertahankan itu karena mereka yang mencapai di situ sudah mampu mengendapkan 5 rintangan batin, ini sudah memiliki jaminan tidak terlahir di alam-alam yang rendah. Konsekuensi kelahiran seperti itu. Yang ketiga, gitu, mampu menjalani dan beradaptasi dengan kondisi apapun, seperti apapun, bagaimanapun, dimanapun. Mampu menjalani seperti itu, kondisi seperti itu. Dan memiliki jangka waktu kebahagiaan tentu dari momen per momen yang panjang sekali. Konsekuensinya adalah kejernihan batin, kesucian batin, dan nirwana. Nah, ini penting sekali, sangat penting sekali untuk kita pahami tentang kebahagiaan ini, agar kita tidak terjebak. Terutama masa pandemik ini kan sangat penting sekali. Kita mau bahagia yang mana dan bagaimana caranya gitu kan. Minimal ketika saat ini masih dalam kebahagiaan yang indria itu tidak salah gitu loh. Oh sudah bosen, padahal yang positif paling tidak. Oh sudah muncul kebosanan, ya kan? Coba dialihkan baca buku. Baca buku sudah bosen, dialihkan aktivitas yang positif. Bikin sesuatu yang justru lebih produktif, misalkan. Lebih produktif. Nah ini kan sesuatu yang positif, meskipun dalam tahapan kebahagiaan-kebahagiaan indria, tetapi mampu mengarahkan energi ini menjadi lebih positif dan lebih kreatif, sehingga punya suasana-suasana baru yang menghibur terus buat indria kita, gitu. Hal-hal positif yang dilakukan, tidak dalam kestresan, gitu. Oh bosan masak, ya oke, apa yang harus dikerjakan, yang lebih produktif sekiranya, apa dikembangkan ke sana. Minimal kita tahu cara mengarahkannya seperti itu. Nah, maka sekali lagi ini penting sekali untuk memiliki kebahagiaan, terutama kebahagiaan tanpa aku ini. Ini sangat penting sekali karena kita mampu berdamai dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, kondisi apapun. Gitu. Ini sangat penting sekali. Untuk mendapatkan kebahagiaan dan kita terlindungi dari berbagai macam bahaya, penderitaan, kita perlu memiliki perlindungan. Buddha katakan bahwa ia yang pergi berlindung kepada Triratna dengan bijak mampu melihat 4 kebenaran mulia. Duka, sebab duka, artinya duka.
jalan mulia menuju lenyapnya duka, ia mampu melihat 4 kebenaran mulia ini, Buddha katakan, maka sebenarnya ia berada pada atau pergi pada perlindungan yang sesungguhnya. Maka dengan perlindungan ini, ia akan bebas dari segala penderitaan. Nah, kita sudah berada dalam zona-zona yang seperti ini. Tinggal kita ini mau milih yang mana tadi. Mau milih yang mana. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah kesempatan, keberuntungan, dan juga sebuah pilihan bagi kita sendiri. Ya. Terima kasih untuk kesempatan dan juga waktu, perhatian yang Anda berikan pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat Hari Asada. Semoga Anda senantiasa terberkati kesehatan dan kemudahan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sampaikan nama dan besarnya atas yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Nyana Siladara.